HPK. Mic-nya, Kak. Sorry. Jadi langkah-langkah untuk buat model matematika tuh yang pertama kita tandai dulu hal yang penting. Yang kedua kita tentukan variabelnya. Variabel tuh yang memisalkan itu. Baru sudah dapat tuh dua hal tadi, kita buat tabelnya, kita pindahin hal-hal yang penting tadi ke dalam tabel. Baru kita tentukan yang mana yang menjadi fungsi kendala dan yang mana menjadi fungsi tujuan. Masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya, Ibu Rati memiliki sebidang lapangan dengan luas 2.000 meter kuadrat. Meter kuadrat nih salah. Lapangan tersebut akan dialihkan menjadi tempat parkir motor dan mobil. Rata-rata luas parkir per satu motor yaitu 10 meter kuadrat dan per satu mobil yaitu 20 meter kuadrat. Tempat parkir yang akan dibuat hanya dapat menampung maksimal 12 motor. Harga parkir untuk motor 8.000 per jam, untuk mobil 15.000 per jam. Nah, jika dalam 1 jam tempat tersebut penuh dan tidak ada kendaraan yang keluar masuk, buatlah model matematika dari cerita Ibu Rati. Nah, ingat lagi yang pertama tadi, menandakan hal-hal yang penting. Menandakan hal-hal yang penting. Ini Ibu sudah menandakan hal-hal yang penting. Biasanya hal-hal penting ini mencakup kuantitas, mencakup banyak, mencakup angka gitu. Kita lihat di sini di soal. Hal-hal yang pentingnya ada luas. Luasnya 200 meter kuadrat. Lalu apa lagi? Luas parkir per satu motor dan per satu mobil. Lalu ada jumlah maksimal dan harga. Ya, jadi sudah kita tandai nih hal-hal yang penting. Lalu selanjutnya apa? Kita buat permisalan. Kita tengok lagi yang tadi. Nih, langkah kedua, menentukan variabel yang akan digunakan. Variabel tadi itu apa? Ingat? Permisalan. Nih, Ibu misalkan motor itu sebagai X dan mobil sebagai Y. Lalu, hal-hal yang penting di sini tadi, udah Ibu tandai nih kan dengan warna merah, yang penting kita pindahin ke tabel. Ada apa yang penting? Ada lapangan, ada daya tampung, dan ada biaya parkir. Baru sudah dapat tadi hal-hal yang penting itu apa baik, kita masukkan. Jadi lapangannya apa? Per motor 10 meter. Untuk mobil 20 meter. Baru luas tanah lapangannya ada 200 meter kuadrat. Coba sambil dibuka soalnya tadi. Daya tampungnya masing-masing 1. Lalu biaya parkirnya 8.000 untuk motor dan 15.000 untuk mobil. Sampai sini ada yang bertanya? Enggak apa-apa kalau enggak paham tanya baik. Soalnya soal ulangan kalian tuh kayak gini lah. Nanti kalian enggak paham. Paham, Bu. Paham. Coba Seva paham enggak? Jadi Najwa, Raffles, ada yang mau ditanya enggak? Amanda, Dana. Sampai sini paham?
Ya. Iya. Setelah kita buat tabelnya, kita buat fungsi kendalanya. Fungsi kendala itu apa tadi? Apa, Raffles? Fungsi kendala identik dengan apa, Raffles? Persamaan. Persamaan. Ya, jadi fungsi kendala itu isinya pertidaksamaan semua. Kita tengok di Suaranya Bu apa, Raffles? suaranya macet-macet, Bu. Oh iya. Iya. Macet, Bu. Mas macet. Iya, Bu. Aduh. Iya, Bu. Bu, aku keluar dulu, Bu. Biar aku masuk lagi, Bu. Iya. Aku mau ganti HP bentar ya, Bu. Bentar. Iya, Keluar bentar, Bu. iya, keluarlah. Masih itu dah, sorry, Bu. Udah jelas belum? Udah jelas, Ibu? Masuk ya? Ibu masih macet deh. Apa? Kita lanjut ya. Kedengeran enggak? Dengar. Lanjut. Tadi fungsi kendala itu isinya pertidaksamaan. Itulah gunanya kita buat tabel ini. Karena ini memudahkan kita untuk buat fungsi kendala. Kalau udah dapat ini, kita tinggal masukkan aja. Masukkan data dari tabel ini kita ubah menjadi pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaannya 10X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 200. X ditambah kurang dari sama dengan 12. Ya. Jadi yang bingung enggak? Ngapain X, ngapain 20Y? Kan motor kita misalkan dengan X. Mobil kita misalkan Y. Untuk buat pertidaksamaannya, tanda yang kurang dari sama dengan ini, ada yang tahu enggak ngapa Ibu pakai kurang dari sama dengan? Tahu, Bu. Tahu, siapa yang tahu? Raffles. Ngapa Tahu, Raffles? Bu. Nggak tahu, Bu. Ya, kita tengok lagi soalnya tadi. Kita tengok ceritanya. Nih, Ibu Rati memiliki sebidang lapangan dengan luas 200 meter kuadrat. Kalau dia lah bilang 200 meter, tidak mungkin kan lebih dari 200? Ya, enggak? Iya, Bu. Ya kan? Ya. Hanya kita gunakan kurang dari sama dengan. Selanjutnya, lihat lagi di sini. Tempat parkir yang akan digunakan hanya dapat menampung maksimal. Berarti lah paling banyak itu ya, maksimal tuh ya. Paling banyak 12 motor berarti tidak bisa nampung
13 motor. Nah, kita pakai tanda kurang dari. Paham? Paham, Bu. Lanjut ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu kita lihat di soalnya, tujuan apa yang mau dicapai. Biasanya itu soalnya pertanyaan itu muncul di akhir. Kita lihat. Buatlah model matematika dari cerita Ibu Rati agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi nilai optimal apa yang mau dicapai? Jadi kan nilai optimal 2, maksimum sama minimum. Berarti pada soal ini kita mau cari yang maksimum. Lalu apa lagi kata kuncinya? Selain maksimum? Keuntungan. Keuntungan. Nah, kalau keuntungan ini identik dengan apa? Kenapa, Fendi? Kalau keuntungan? Identik dengan harga. Harga, ya. Identik dengan harga. Nggak mungkin kan keuntungan identik dengan luas kan? Keuntungannya 200 meter kan nggak mungkin. Kita tengok tabel yang sudah kita buat tadi. Mana yang bisa kita gunakan sebagai fungsi tujuan? Dari ketiga ini. Yang mana, ada yang mau jawab? Fungsi tujuan. Yang mana? Yang? Itu Bu, 8.000 sama 15.000. Ya. Biaya parkirnya ya, karena keuntungan tadi kan identik dengan harga. Jadi fungsi tujuannya fx, y sama dengan 8.000 x ditambah 15.000. 15.000. Paham? Paham Bu. Tanya dah. Enggak apa-apa yang bingung lah, Ibu ulang. Paham Ya. Bu. Nia nih sudah paham. Sudah Bu. Itu Randy right hand. Mana Randy-nya lain lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke menentukan Ya Bu. optimum. Jadi untuk menentukan nilai optimum ini ada 2 cara. Pakai uji titik pojok sama pakai garis selidik. Metode garis selidik. Ya, kita sikat-sikat dulu ya. Titik pojok dulu. Yuk. Untuk titik pojok, ngapa Ibu bilang kalian harus paham model matematika tadi? Karena syarat untuk buat nilai optimum ini, kalian harus bisa menyusun model matematika. Jadi kalau kalian nggak bisa menyusun model matematika, kalian nggak bisa menentukan nilai optimum. Ya, Yuk. model matematika tadi udah paham? Paham Bu. Langkah-langkahnya ada 5. Coba baca, Fendi. 1. Menyusun model matematika. 2. Menggambar daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linier yang diperoleh. 3. Menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. 4. Mensubstitusikan titik-titik pojok pada fungsi objektif atau fungsi tujuan. 5. Membandingkan nilai fungsi tujuan setiap titik pojok. DP untuk menetapkan nilai maksimum atau minimum. Terima kasih, Fendi. Nih, di sini ada menggambar daerah penyelesaian. Ini pada pertemuan 1 kemarin. Ada yang mau ditanya enggak? Ya Bu. Ya, Bu. Pertemuan pertama tadi kan Ibu lah buat tentang pertidaksamaan sama daerah himpunan penyelesaian. Mau diulang atau kita lanjut saja? Lanjut Bu. Lanjut, Bu. Lanjut Bu. Lanjut apa ulang?
Lanjut. Berarti sudah paham ya cara gambar daerahnya ya? Ya, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke. Ini soalnya ya, seorang pekebun memiliki tanah yang tidak kurang dari 20 hektar. Ia ingin menanam pohon durian seluas 4 hektar sampai dengan 12 hektar. Dan menanam pohon mangga seluas 6 hektar sampai dengan 10 hektar. Apabila untuk menanam pohon durian per hektarnya membutuhkan 500.000 dan pohon mangga per hektarnya membutuhkan 450.000, maka tentukanlah biaya dan berapa banyak tanaman yang harus ditanam. Kita buat permisalannya, buat model matematikanya. Ini kita skip ya. Aduh. Jadi kan udah paham. Ya, Bu. Buat model matematika. Sudah tuh, kita gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaian ini didapatkan dari fungsi kendala. Kata tuh, didapatkan dari fungsi kendala. Kita lihat fungsi kendalanya ada berapa? Ini, ada X tambah Y lebih dari sama dengan 20, X lebih dari sama dengan 4, X kurang dari sama dengan 12, Y lebih dari sama dengan 6, dan Y kurang dari sama dengan 10. 10. Tahu ya ngapa dapat ini ya? Ngapa X-nya ada 2, Y-nya ada 2? Tahu? Ya, Bu. Kita satu-satu. Yang pertama tadi X tambah Y lebih dari sama dengan 20. Loh, mana? Langkah-langkah mana nanya? Oke. Dengan jelas grafiknya. Enggak gambarnya nih? Jelas ya? Pertama kita tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, X tambah Y lebih dari sama dengan 20. Itu pertidaksamaan yang pertama. Cara dapat titik potongnya, kita memisalkan X dengan 0 dan memisahkan Y dengan 0. Satu-satu. Kita coba yang X itu. Nah, yang X. Misal X, loh, mana nih? Kenapa ya? Kok dia mati kamera? Iya. Ya, nggak bisa. X sama dengan 0. Jadi kan titik potong itu memisalkan X dan Y-nya sama-sama dengan siko-siko. X 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 20. 10 kan? Sudah dapat nih 0,20. Hitungnya ke bawah ya, ke bawah. Jangan ke samping, ke bawah. 0,20. Y-nya lagi kita nolkan, tapi X-nya enggak. Y-nya 0, berarti X tambah 0 lebih dari sama dengan 20. Jadi apa? X-nya 2. Y-nya 0. Maka dapatlah titik potongnya 0,20 dan 20,0. Kita masukkan ke grafik. Nih, yang mana nih? 0,20. Satu-satu. 0,20. 0,20. Yang Y-nya 20 berarti di sini titiknya. Baru yang satu lagi 20,0. 20-nya berada di X. 0-nya di Y, berarti di Y. baru kita masukkan kedua garis ini. Garis X tambah Y sama dengan 20. Tidak samaan apa lagi? Ada X lebih dari sama dengan 4
12 baru Y lebih dari sama dengan 6 kurang dari sama dengan 10. Kalau itu kita masukkan aja. X kurang dari 12. Berarti jelas X-nya 12, Y-nya 0. Ya. Nah, Di sini mana nih? 12. Nah, ini garis yang ini. Ini X sama dengan 12. Terus X lebih dari sama dengan 4. Garisnya di sini. Begitupun garis-garis yang lainnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Lanjut. Kan udah dapat tuh. Udah dapat kan semua garis-garisnya sehingga bentuk ini. Lalu kita lihat. Nih, kita lihat tandanya. Ada yang masih ingat cara menentukan daerah menggunakan tanda? Ada yang masih ingat enggak? Bu. Apa tuh? Ngomong. Nampak Ibu Rainyo. Apa, Masih Bu? ingat? Putus-putus. Suaranya putus. Putus-putus, Bu. Suaranya. Bentar ya, bentar. Masih putus-putus enggak? Enggak lagi, Bu. Lagi, Bu. Nih, kita lihat tandanya. Kalau X-nya positif, tapi tandanya lebih dari, maka daerahnya ke sebelah kanan 6. atau atas. Kita cek, X tambahin kurang dari 20, X-nya positif, berarti daerahnya ke kanan. kanan. Nih. Terus X kurang dari sama dengan 12. Berarti tandanya kemana? Kanan kiri. Ke kiri. Ke Kiri. 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 Nah, ini berarti ke sini. X lebih dari sama dengan 4. Berarti ke kanan. Nah, nih, 2 nih. Terus Y-nya kurang dari 10. Mana nih? Kanan. Kurang dari Kiri. Kiri. Kiri, Bu. kiri atau bawah ya, kiri atau bawah. Ya, Bu. Tangan pasangannya atas. Ke bawah, ke bawah. Bawah. Lalu Y lebih dari sama dengan 6 ke atas. Kanan. Nah, kanan atau atas. Atas. Didapatkanlah daerah himpunannya di sini. Tengah. Ada yang tahu enggak ngapa di sini daerah himpunannya? Ayo coba perhatiin. Kalau dari warna, ngapa di sini? Itu kan warnanya ada yang Karena tipis, ada yang tebal. Karena titiknya banyak di situ, Bu. Karena titik, lebih tepatnya karena daerah, ya. Daerah. Ya. Kita coba cek siko-siko. X plus Y lebih dari sama dengan 20. Dapat enggak di sini? Dapat. Dapat ya, karena Dapat. dia ke kanan. Berarti ini masuk. Kanan. Baru X kurang dari 12. Arahnya ke kiri. Masuk ya ke sini. Masuk. Masuk. Terus yang X lebih dari 4. Masuk. 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 Y kurang dari 10. Mana nih? Y kurang dari 10. Ini garisnya. Masuk ya. Masuk. Y lebih Ya. Masuk. masuk. Nah, paham? Paham. Jadi daerah himpunan penyelesaian ini daerah yang mencakup semua pertidaksamaannya. Semua daerah persamaan, ya.
Ya, Bu. Oke, selanjutnya kita tentukan yang mana yang menjadi titik pojok. Jadi pojok itu titik yang berada di sekitaran daerah himpunan penyelesaian. Oke, Bu. Yang C. Kenapa? Jadi daerah himpunan itu maaf. Titik pojok itu titik yang berada di sekitar daerah himpunan penyelesaian. Kalau di sini Ibu sudah tandain. Titik A, titik B, C. Kalau Ibu Titik bikin C. titik di sini boleh? Tidak. Tidak boleh ya, karena tidak mengalami perpotongan. Paham? Paham, Bu. Ini kita cari koordinatnya. Titik A, dia berada di mana? Di 10, Koma 10. titik B di 12, 12,8. C 12,10. 10. Paham? Paham, Bu. Setelah dapat tadi titik pojoknya, baru kita substitusikan ke fungsi tujuan. Tadi kan fungsi tujuannya 500.000 X ditambah 450.000 Y. Keuntungan tadi berarti fungsi tujuannya tentang harga. Sudah tuh substitusi satu-satu. Kan tadi titik A, titik B, titik C. Sudah dapat ke 10, ganti 10. Yang titik B, X-nya ganti 12, Y-nya ganti 8, dan seterusnya. Sehingga kita bandingkan nilai ini kita dapatkan tadi, kita dapatkan biaya minimum harus dikeluarkan oleh petani. Berapa nilai minimumnya? 1.500. Ya, 1.500.000. Dan menanam 1.500. durian dan 10 pohon mangga. Karena 10, Y-nya 10. X-nya tadi apa? X-nya durian, Y-nya mangga. Jadi tinggal nilai Mangga. sekian, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh seorang petani sebesar 9.500.000 dengan menanam pohon durian dan paham ya? Oke. Paham, Bu. Yang kedua. Ingat gitu guys, ingat. Metode flip dengan metode dia kita buat satu persamaan lagi. Untuk nomor 1 dan nomor 2 itu sama, kita tentukan dulu model matematikanya, lalu kita tentukan daerahnya, lalu kita tentukan persamaan garis lidik. Persamaan garis lidik itu kita ambil dari garis K sama dengan AX tambah BY. Tambah BY-nya itu kita dapat dari fungsi tujuan. Lalu fungsinya gimana? Hanya A dan B. Lalu kita gambar garisnya, lalu kita geser-geser ke daerah himpunan dengan catatan semakin ke kanan, semakin mencapai nilai maksimum, semakin ke kiri, semakin mencapai nilai minimum. Soal. Untuk soalnya sama seperti yang tadi, soal yang jawab. Kita buat model matematikanya, sudah dapat kan? Inilah dapat, baru tuh sama seperti yang tadi, grafiknya seperti ini. Baru langkah selanjutnya kita
Gambar garis selidik. Garis selidik tadi identik dengan apa? Ibu jawab. Semakin ke kanan, semakin apa? Ratna, Siva, Randy, Raffles, Dia, Anda, Randy. Garis selidik dengan apa? Dengan ketidaksamaan. Ya, Semakin ke kanan itu, Bu. lagi. Dengan fungsi apa? Putus-putus, Bu. Ya, Bu, suaranya putus-putus. Samoramenian, Bu. Ya coba kalian di mute dulu deh. Ini logonya. Kayaknya bukan karena putus-putus. Apa, Bu? Sama Sinyal. putus, Bu. Dah. Lanjut ya. Jadi fungsi tujuan itu identik dengan garis selidik itu identik dengan fungsi tujuan, ya. Setelah kita dapatkan fungsi tujuannya tadi, kita buat persamaannya. Persamaannya apa tadi? K sama dengan AX ditambah BY. Oke. Ya. K AX tambah BY. K sama dengan 500.000 X ditambah 450.000 Y. Kita kesampingkan dulu nilainya. Kita kesampingkan dulu nilai K-nya, kita fokus ke AX tambah BY. Kan 500.000 X tambah 450.000 Y. Kebiasaan ya, boleh kita kecilin, sama-sama dibagi 50.000. Dapatlah K-nya sama dengan 10X ditambah 9Y. Udah dapat nih, K sama dengan 10X tambah 9Y. Baru kita cari nilai K-nya. K-nya tadi apa? A dikali B. A dikali B. Berarti 10 dikali 9. Jadi K-nya itu 90. Didapatkanlah pertidaksamaannya atau persamaannya 90 sama dengan 10X ditambah 9Y. Udah dapat tuh persamaannya. Kita buat garisnya dengan cara titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Masih ingat kan caranya tadi memisalkan dengan X-nya 0, dapat Y-nya 10. Y-nya 0, dapat X-nya 9. Maka didapatkan titik potong sumbu X dan Y dari garis selidik tadi 0,10 dan 9,0. Nih, 0,10 dan 9,0. Jadi garis selidiknya berada di sini. Langkah selanjutnya apa? Menggeser. Menggeser garis ini ke arah daerah himpunan penyelesaian. Berarti kita geser ke kanan ya. Kita geser, lalu ketemu garis tadi dengan titik A. Nyaris ya dengan titik B, tapi dia duluan ketemu dengan titik A. Jadi karena dia duluan ketemu dengan titik A, maka titik A itulah yang menjadi nilai minimum. Kalau dia ketemu di C, yang menjadi nilai maksimum. Ya, semakin ke kiri dalam daerah ini, semakin menunjukkan bahwa itu adalah nilai minimum. Semakin ke kanan, semakin menunjukkan bahwa itu nilai maksimum. Jadi karena kita tuh mau cari
biaya minimum di soal ini, maka kita cari yang paling kiri atau paling pertama kali kita ketemu titiknya sama garis ini. Jadi titik yang pertama itu titik A. Titik A-nya di mana? Di 10,10. Oke? Paham? Lanjut. Karena kita yang 20. Iya, Pak. karena pertama kali garis lidik ini menemui titik A, yaitu 10,10, maka titik tersebut merupakan titik minimum. Sehingga kita kalkulasikan didapatlah 9.500.000. Yang mana ini menjadi nilai minimum atau biaya minimum. Sama kan dengan titik pojok tadi 9.500.000? Sama, Bu. Berarti benar biaya minimum yang dikeluarkan seorang petani ya tadi. Seorang petani sebesar 9.500.000 dengan menanam 10 pohon dan 10 pohon durian dan 10 pohon mangga. Sampai sini ada yang ditanyain? Nggak ada, Bu. Sudah paham? Sudah. Udah siap ulangan? Siap, udah paham. Siap dah ulangan? Insya Allah siap. Oke, mantap. Insya Allah siap. Ibu kasih soal ulangan itu dikumpul sesuai arahan dari Ibu Dwi. Jadi soalnya itu ada 5. Silakan kerjakan masing-masing. Jangan diskusi ya, walaupun Ibu tahu kalian bakal diskusi. Mana soalnya, Bu? Sabar, nak sekarang. Sabar. Jangan rumit-rumit, Bu. Nian ya, udah kakek enak tanya lagi. Yan, Bu. Oke. Iya. Gak usah panjang-panjang, Bu. Tunggu. Siap. Nih soalnya. Aduh. Biasanya hidung itu. Nah, soal. Silakan dicatat. Ibu tunggu. Catat soal nomor 1 sama 2 dulu. Yang mana, Bu? 1, 2, ada 5 soal. Ibu. Catat yang nomor 1 sama 2 dulu. 1 sama 2. Nyata pen. Udah, Bu, lah demku screen kayak ketole. Ya, aku udah makan kami screen tadi, Bu. Oh iya, Kami boleh. Sudah di screen semuanya? Sudah, Bu. Ada yang belum, dak? Sudah. Udah ya. Ya. Lanjut. Jeng, jeng, jeng. Bu yang udah tim. Iya. Nomor 3 lah. 345 ini, Bu. Iya. Silakan Dah. di screenshot. Yang mau mencatat silakan dicatat. Aduh. Yang udah tipu gambarnya. Apa? Kamu tidak tipu. Udah tuh jingok. Iya, yang atas tadi. Jelas enggak soalnya? Kelihatan jelas? Agak share dikit. Nomor 1 sama nomor 2-nya mana, Bu? Yang ku tadi itu gambarnya tidak muncul. Oh ya. Bentar ya. Yang ini sudah kan tapi? Sudah. Ya. Nah, Bu. Ini nomor 1, nomor 2. Ya, Bu, nomor 1, nomor 2, Bu. Nih. Aduh.
tiba-tiba aku berubah aja ya aku minta. Udah? Udah, Bu. Sudah. Sudah. Kasih tahu kawannya yang nak ulangan chat ibu. Yang nak soal ulangan chat ibu. Oke? Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Selesai Zoom-nya, Bu. Selesai. Bentar cuman. Ya kata mau ditanya lagi ya? Udah, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu tutup Zoom-nya. Terima kasih buat 9 orang yang sudah join. 8 malah sama Bu Camilana. Jangan bosan-bosan ngamen Ibu ngajak Zoom, melok lah. Ibu cuma sebulan sama kalian. Iya, Bu. Siap. Oke? Ibu Wah, tutup. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah guys. Waalaikumsalam. Barokat. Dah, Bu. Keluarlah guys. Apa nak Ibu yang keluarin? Ibu, Keluarin Bu, ya. keluarin. Ya, Bu. Dadah.